MBG untuk pendidikan dan sebagainya. Tapi anak-anak yang sudah sampai pada pucuk perjalanan nih ketika mereka harus masuk kepada PTN, apakah ada yang memikirkan itu? Halo Sobat Der, apa kabar Anda hari ini? Weekend Sabtu 27 Juni 2006. Terima kasih Anda semua menjumpai kami berdua di channel FNF. Assalamualaikum Cak Dodo, salam FNF. Selamat pagi Cak Jarod dan juga pemirsa di seluruh Indonesia. Apa kabar pagi hari ini Cak Jarod? Sobat Der dan Cak Dodo, dalam beberapa hari terakhir, nama Fatimah Zahra menjadi perbincangan jagat maya, terutama setelah debat dengan Hasan Nasbi di sebuah stasiun televisi. Ini videonya beredar luas bagaimana si Fatimah Zahra meng-KO Hasan Nasbi. Bahwa faktanya meskipun Presiden Prabowo mengatakan jangan terlibat korupsi dan sebagainya, faktanya korupsi tetap terjadi. Di mana terjadinya? Di program yang paling diperhatikan dan paling ditaruh di etalase depan nih dari pemerintahan Presiden Prabowo gitu. Jadi korupsi ini terjadi bahkan di etalase depan tuh sudah terjadi, bahkan di ketua-ketuanya, bukan di belakang-belakangnya lagi. Artinya bagaimana dong asumsi kita terhadap belakang-belakangnya pada program-program yang mungkin lewat dari perhatian Presiden Prabowo misalnya yang bukan program unggulan. Ya, kita udah saksikan banyak sekali video-video yang beredar tentang siapa itu Fatimah Az-Zahra. Ternyata dia adalah seorang wakil ketua BEM Universitas Indonesia yang juga mahasiswa kedokteran Universitas Indonesia. Dari kampusnya sudah terlihat bahwa dia adalah sosok yang cerdas, sosok yang punya integritas, tidak seperti mahasiswa yang kita saksikan beberapa waktu yang lalu, bagaimana ada segerombolan mahasiswa ketika mahasiswa yang lain berjuang menuntut haknya, berjuang memperhatikan kesejahteraan masyarakat, sekelompok mahasiswa yang lain menyelinap menemui wakil presiden dan kemudian dipublikasikan dan diviralkan secara masif. Ternyata belakangan setelah ditelusuri lebih jauh lagi, mahasiswa ini menerima amplop, menerima bayaran untuk dari oknum yang dikatakan diterima dari mantan atasannya ya, dan isunya adalah itu uang dari kepolisian. Berapa jumlahnya? Ada yang bilang 300 juta, tetapi menurut pengakuan mahasiswa itu ketika diadili oleh massa di kampus Universitas Bung Karno, namanya si koordinator Badan Eksekutif Fakultas Hukum mahasiswa UBK namanya Ahmad Maludin, jawabannya betul-betul memalukan. Munculnya Fatimah serta deklarasi gabungan aliansi BEM Nasional di Jatinegara jelas menegakkan banyak pihak, Cak Dodo. Sebab sebelumnya perjuangan demonstran dirusak oleh Ketua BEM Fakultas Hukum Universitas Bung Karno. Ya, deklarasi gabungan aliansi BEM mempertegas independensi gerakan mahasiswa sekaligus mengawal jalannya pembangunan sesuai amanat konstitusi dan kepentingan rakyat. Ini artinya program MBG maupun program Koperasi Merah Putih tidak masuk hitungan. Cak Dodo, kembali ke Fatimah. Daya kritisnya selevel dengan Tio Adianto, mantan ketua BEM UGM. Indonesia memang perlu sosok-sosok seperti ini, sosok kritis setelah parlemen dan politisi dimasukkan dalam satu keranjang oleh rezim Prabowo, meneruskan kebijakan Jokowi. Ketika berdebat secara terbuka dengan penasihat komunikasi Presiden Prabowo Subianto, yaitu Hasan Nasbi, tampak sekali perbedaan yang timpang antara sosok mahasiswa dengan sosok pejabat. Mahasiswa dengan lugas dan berani mengkritik apa yang dilakukan oleh pemerintah berkaitan program makan bergizi gratis, tetapi kemudian dijawab oleh Hasan Nasbi dengan narasi yang standar, yang tidak solutif, yang tidak memberikan jawaban yang diharapkan oleh masyarakat dan juga publik secara umum. Jadi ini terlihat sekali bahwa rezim ini, pemerintah ini lebih suka terhadap mahasiswa-mahasiswa yang dalam tanda kutip memiliki keterbatasan. Bisa jadi mahasiswa ini malas baca, malas bergaul, dan juga malas mengikuti perjalanan politik, sehingga mudah dikendalikan, mudah disogok, dan itu sudah terbukti secara nyata. Mahasiswa itu dibiayai oleh rezim untuk tidak ikut melakukan demonstrasi, meskipun
duitnya diterima tetapi demonstrasi tetap dilakukan. Tetapi itu sudah terjadi dan uang itu sudah diterima dan sudah dibagi-bagi, artinya ini mahasiswa kualitasnya ya sebatas amplop, tidak memiliki integritas, tidak menjaga moral, tidak tahu posisi mahasiswa di dalam kontribusinya di Republik ini, mereka tidak tahu. Sehingga yang ada di dalam otaknya mungkin, sangat mungkin itu ya uang transport, imbalan dan lain sebagainya. Bayangkan kalau seorang mahasiswa, kalau dalam posisi mahasiswa hari ini saja mereka sudah berani menjual isu demonstrasi dengan sejumlah uang, bagaimana nanti kalau mereka menjadi pejabat? Tentu regulasi bisa dinegosiasikan, undang-undang bisa diputarbalikkan, pasal-pasal bisa dikondisikan. Kan bahaya sekali kalau anak bangsa masih muda sudah dicekoi dengan cara-cara yang tidak elok seperti itu, maka kelak ketika menjadi orang tua sudah bisa diprediksi seperti apa akhlak dan moralnya ketika besar nanti. Jadi prihatin sekali kita menyaksikan kondisi bangsa Indonesia hari ini, bagaimana pemerintah mempertahankan kekuasaannya dengan cara menggembosi gerakan mahasiswa. Beruntung kita masih memiliki sosok seperti Fatimah Az-Zahra, wakil BEM Universitas Indonesia, yang tampil memukau di diskusi-diskusi di televisi swasta, di forum-forum terbuka, kelihatan sekali narasinya, argumentasinya, dan seluruh orasinya itu enak didengar, terstruktur, argumentatif, dan mewakili suasana hati masyarakat Indonesia yang butuh corong seperti itu. Hal seperti ini seharusnya dilakukan oleh para wakil rakyat yang duduk di Senayan untuk menyampaikan aspirasi masyarakat, tetapi fakta hari ini para anggota dewan, legislatif, partai politik, semua membeo dan membebek mengikuti apa yang dikatakan pemerintah, mengikuti kebijakan yang sudah diputuskan pemerintah. Bagaimana mungkin wakil rakyat yang mestinya menjadi kontrol, menjadi pengawal program-program eksekutif, tapi posisinya menjadi tukang stempel, posisinya menjadi tidak hanya tukang stempel, tapi seluruh kebijakan masyarakat diiyakan oleh anggota dewan. Artinya tidak ada lagi daya kritis, tidak ada lagi penolakan, tidak ada lagi masukan-masukan yang bisa membuat keputusan itu bisa diterima oleh seluruh masyarakat Indonesia. Tetapi DPR hanya berfungsi sebagai tukang mengiyakan apa yang dilakukan oleh pemerintah. Ini sangat tidak sehat ketika negara dikondisikan di hegemoni eksekutif terhadap lembaga-lembaga yang ada, eksekutif, legislatif maupun yudikatif, dibuat satu suara, dibuat kor untuk menyanyikan lagu yang sama. Akhirnya yang menjadi korban adalah masyarakat secara umum. Publik tidak mendapatkan informasi yang akurat, publik tidak mendapatkan kebijakan yang membela masyarakat bawah, tetapi harus menerima keadaan dari keputusan-keputusan yang dilakukan oleh eksekutif dan disetujui oleh legislatif maupun yudikatif. Jadi demokrasi sedang cedera, demokrasi tidak berjalan sebagaimana mestinya karena eksekutif mendominasi seluruh kekuatan trias politika, baik legislatif maupun yudikatif, untuk menyetujui dan mengiyakan apapun yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi dalam kasus program makan bergizi gratis yang dikritik oleh Fatimah Az-Zahra, seharusnya Presiden dan pemerintah bisa mengevaluasi sebagaimana tuntutan masyarakat secara umum. Karena kalau dikatakan bahwa pemerintah sudah melakukan monitoring, sudah memberantas korupsi, dan sudah menciduk dan memenjarakan orang-orang yang diduga melakukan korupsi, faktanya memang seperti itu. Tapi itu terjadi setelah 1,5 tahun pemerintah berjalan. Setelah berjalan cukup lama baru mereka bergerak, dan setelah mendapatkan penolakan secara masif baik masyarakat maupun mahasiswa di seluruh Indonesia, pemerintah baru bergerak. Padahal rakyat Indonesia sudah mengendus dugaan korupsi dari program MBG ini sejak sebelum dilakukan, bahwa program ini akan berpotensi untuk digerogoti oleh para penguasa, oleh orang yang punya kekuatan, oleh para pengambil kebijakan. Jadi
slogan makan bergizi gratis untuk rakyat itu hanya sebatas slogan untuk seakan-akan ini program baik untuk rakyat, tapi faktanya sebetulnya itu sarana atau instrumen untuk melakukan korupsi secara besar-besaran dari otoritas penguasa, dari para eksekutif. Ini bukan asumsi, ini bukan dugaan. Sudah terbukti dan 3 pimpinan MBG, yaitu Dana Hindayana, kemudian Sony Sonjaya, dan kemudian Ludwig Pusung, mereka jelas-jelas oleh kejaksaan dituduh melakukan korupsi dan ternyata korupsinya ugal-ugalan. Jadi ketika pemerintah mengatakan bahwa kita menegakkan hukum, ia menegakkan hukum setelah didesak dan setelah telat, selama 1,5 tahun. Padahal dugaan itu sudah dicium oleh masyarakat, oleh publik. Program MBG ini tidak akan sukses, tidak akan mencapai sasaran karena ada tangan-tangan kotor, koruptor yang berada di sekeliling eksekutif, mereka yang memiliki kekuatan dan juga kebijakan pasti akan melakukan itu dan sudah terbukti. Jadi bukan ngarang, bukan asumsi, bukan mimpi, bukan hayalan, sudah terbukti dan itu baru di tingkat pusat. Bayangkan nanti di dapur-dapur, di yayasan-yayasan, di mitra dan lain sebagainya. Kalau mau fair itu sangat mungkin hampir semua orang yang terlibat dalam program MBG ini melakukan sunat menyunat yang disebut itu masuk kategori dalam korupsi. Jadi sekali lagi kita ingin mengingatkan pemerintah bahwa program MBG ini jauh dari tujuan awal dan ada program yang lebih bagus lagi daripada anggaran negara yang besar itu digunakan untuk program MBG yang banyak menimbulkan mubazir, bagaimana banyak makanan yang kemudian dibuang, yang tidak dimakan itu membuat kita semua prihatin. Uang negara yang triliunan rupiah hanya dibuang ke tempat sampah dan itu sesungguhnya sudah diingatkan oleh masyarakat. Anehnya Presiden dan juga pemerintah tidak merespon dengan baik. Nah, meskipun sekarang sudah ada 3 orang yang diduga korupsi, pemerintah tetap memaksa untuk program ini tetap dilanjutkan. Padahal publik sudah bisa menduga, kalaupun tetap dilanjutkan akan selalu ada masalah di tengah perjalanan. Dan apakah pemerintah akan berjudi dengan ini? Harusnya pemerintah segera merespon, hentikan program MBG dan ciptakan program-program yang memicu dan memacu masyarakat bawah untuk bisa menghasilkan, untuk bisa bekerja dan untuk bisa mendapatkan penghasilan menghidupi keluarga, sehingga kalau keluarga itu bisa dihidupi dengan cukup, maka kekurangan gizi itu tidak terjadi lagi dimanapun, termasuk di daerah terluar, di daerah terpencil, dan di daerah terdalam. Sosok seperti Fatimah kita apresiasi dan kita dukung, jangan sampai dia dimusuhi oleh para termul, oleh para netizen, dan sebagaimana pengakuannya, ternyata Fatimah sebelum ini juga pernah diteror, dikirimi paket dengan barang-barang yang menjijikkan. Jadi kita ingat kasus majalah Tempo yang dikirimi kepala babi. Jadi siapapun yang berkata kritis terhadap rezim ini dimusuhi. Kalau nggak dimusuhi, dibunuh karakternya. Kalau nggak dibunuh karakternya, ya dikriminalisasi. Kan sangat tidak sehat. Tampaknya pemerintah saat ini tidak suka dengan orang-orang kritis, tidak suka dengan mahasiswa yang cerdas. Mereka lebih suka dengan mahasiswa model-model Ahmad Maludin, mahasiswa BEM FH UBK yang bisa dikendalikan, yang bisa disogok. Jika negara seperti ini kedepannya mau seperti apa negara ini? Tidak akan ada kemajuan, tidak akan ada perubahan, yang ada adalah kemunduran, bahkan stagnan. Jadi dalam perdebatan di TV swasta, Fatimah dan Hasan Nasbi itu menunjukkan kualitas pejabat kita itu ternyata tidak sesuai yang diharapkan. Jadi bisa kita simpulkan bahwa kekuasaan ternyata lebih takut kepada mahasiswa yang cerdas daripada mahasiswa yang mudah. Mereka lebih suka pada mahasiswa yang mudah diatur. Fatimah tampil dengan data, logika, dan keberanian. Ia menunjukkan bagaimana mahasiswa seharusnya bersikap kritis, independen, dan tidak tunduk pada kekuasaan. Sebaliknya, kasus yang ditunjukkan oleh Ahmad Maludin dari BEM FH UBK menjadi contoh buruk tentang mahasiswa,
bisa runtuh ketika aktivismenya bersentuhan dengan uang dan kepentingan. Perbandingannya sederhana, Fatimah melawan dengan argumentasi, mahasiswa pemburu amplop melawan dengan negosiasi. Yang satu menjaga kehormatan kampus, yang satu lagi membuat publik mempertanyakan integritas gerakan mahasiswa. Ironisnya, penguasa seringkali lebih nyaman dengan mahasiswa yang mudah dibina daripada mahasiswa yang gemar membaca dan berpikir kritis, sebab mahasiswa cerdas sulit dibeli, sulit dibungkam, dan sulit dijadikan alat legitimasi. Karena itu kampus membutuhkan lebih banyak Fatimah Az-Zahra, bukan lebih banyak pemburu amplop. Sebab masa depan bangsa tidak ditentukan oleh mahasiswa yang menjual integritas, melainkan oleh mereka yang berani mempertahankan argumentasi. Terima kasih saudara. Sampai kembali lagi. Seminggu Cak Roro, salam FNF. Anak-anak kita 60.000 orang yang diterima SNBP tidak melakukan daftar ulang yang disinyalir karena persoalan ekonomi. SNBP itu biasanya anak-anak paling pinter loh di sekolah. Tapi kenapa mereka bisa tidak daftar ulang di perguruan tinggi negeri yang merupakan pilihan mereka gitu. Nah, bagaimana negara memikirkan hal ini gitu?